Satu, dua, tiga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad. Saya menetapkan persetujuan yang pendidikan program studi pendidikan informatika dan integrasi dengan NIM 20181 Pada video kali ini saya akan membuat video kegiatan saya pada saat saya melakukan pengenalan lapangan persekolahan yang kedua. Simak videonya berikut ini. Menjadi guru tangguh, penuh kasih dan sabar, menjadi guru inovatif dan Islam, membawa cahaya ilmu bagi negeri dengan visi mulia menuju masa depan, menebar manfaat membangun harapan. Pada hari ini yaitu tentang bola voli ya. Kemarin udah pernah belum bola voli? Teorinya sudah kalian tahu? Jadi di sini kita akan mempelajari yaitu tentang materi bola voli. Sebelumnya kalian tahu nggak bola voli itu terbuat dari apa? Dari karet. Jadi bola voli itu terbuat dari karetnya. Apa sih pengertian bola voli itu? Kalian tahu? Apa sih bola voli itu? Kalian kan mungkin dari sebagian itu udah mengenal bola voli ya. Apa itu pengertian bola voli? Ya, apa pengertian bola voli? Ada yang tahu? Coba sebut. Pengertian bola voli. Ada yang tahu? Teknik dasar bola voli itu apa aja? Teknik dasarnya yang pertama adalah passing. Passing itu ada dua, passing bawah dan passing. Yang kedua? Yang ketiga? Lob. Yang keempat? Smash. Jadi untuk teknik dasar dalam bola voli itu adalah passing atas dan passing bawah. Yang kedua itu adalah servis atas dan servis bawah. Yang ketiga itu adalah lob dan keempat itu adalah smash. Apa saja? Apa induk organisasi bola voli Indonesia? PBSI. Apa singkatannya? Persatuan Seluruh Indonesia. Kalau gimana kalau internasional apa? Ada tahu? Ya, jadi kalau internasional itu adalah FIVB, Federation International Volleyball ya. Jadi kalian harus tahu. Jadi ketika akan memberikan soal pada kalian, nanti di soal itu pasti itu sering terjadi keluar untuk induk organisasi apa di Indonesia dan internasional. Siapa nama penemunya bola voli? Ada tahu nggak siapa penemunya? Kakak saya tidak tahu. Jadi unggul ya. Jadi paham ya? Jadi untuk nama penemu bola voli itu adalah William G. Morgan. William G. Morgan. Dari mana sih kak nama penemunya? Nama penemunya itu di Amerika Serikat. Tepat di tahun 1895. Itu sejarah bola voli. Nah, jadi harus kalian tahu itu sejarah bola voli siapa. Untuk sejarah bola voli juga nama penemunya itu juga guru olahraga ya. Bukan kata dan juga guru-guru olahraga semua di sini. Tapi itu William G. Morgan dari Amerika Serikat. Untuk peraturannya, ada tahu nggak peraturannya? Peraturan bola voli itu apa sih? Benar, apa lagi? Jadi gini ya, jadi kalau ketika kita lagi main bola voli, ketika tim A dengan tim B bertanding ya, tim A itu mencetak poin, jadi posisi pemain itu berubah. Jadi posisi pemain itu tuh nggak seharusnya itu tetap sama. Misalnya ada pemain A, terus sampai akhir enggak. Jadi itu rolling ya, rolling. Ada yang besar, ada yang ke belakang, ke depan, yang sampingnya ya, ke segala macam. Jadi itu bertukar posisi. Nggak seharusnya itu posisi
permainan itu nggak di tempat itu aja terus, jadi bertukar posisi ketika kita bermain. Nah, untuk game akhir bola voli itu berapa? Ada yang tahu nggak? 25 ya. Ada yang 30, ada yang 30, ada yang satu, ada yang satu. Itu tergantung kesepakatan dari panitia. Tapi kalau dari aturan itu memang 25 ya, untuk aturan akhir game itu 25 memang. Jadi sebisa kayak gini, tim A dan tim B bermain. Waktu game pertama tim A itu menang, tapi waktu game kedua tim B menang. Itu akan diadukan apa? Setelah itu penentuan ya, jadi game akhirnya enggak, itu ada sistem jus ya. Jadi bertambah 1 poin. Jadi untuk gamenya itu 2. Nah, gitu. Untuk karena katanya lagi di luar renang bola voli. Untuk permainan di luar bola voli itu ada bola voli. Selain bola voli apa? Olahraga yang menggunakan net. Badminton, apa lagi? Lateral. Apa lagi? Banyak itu ya. Ada lagi? Pingpong. Lapangan. Ya, pingpong apa ada lagi? Lapangan. Jadi pingpong dan tenis meja itu sama ya. Jadi kan banyak orang tuh menyebutnya tuh pingpong itu beda dengan tenis meja sama ya. Jadi gunakannya itu netnya kecil ya, tapi sama dan gunaannya pingpong dan tenis meja. Ada lagi olahraga yang menggunakan net? Ya. Jadi kalau lagi ya. Jadi olahraga yang menggunakan net itu ada bola voli, takraw, ya, bangkis. Ada juga namanya tuh tenis lapangan ya, bola basket. Itu banyak ya. Selain permainan bola besar, selain voli apa aja? Permainan olahraga bola besar selain voli. Basket, ya ada lagi sepak bola. Sepak bola dan futsal sama enggak? Beda. Apa aja bedanya? Ini juga pemain, jadi ukuran lapangan, ya satunya beda. Terus untuk permainan bola besar ya, itu ada bola voli. Itu adalah basket ya. Yang ketiga itu adalah sepak bola. Yang keempat itu adalah futsal ya. Dan masih banyak. Tapi kalau permainan bola kecil apa aja? Permainan bola kecil. Tenis lapangan ya. Ya, sini ya. Kalau bowling itu bola besar atau bola kecil? Bola besar. Ya, bola besar. Kalian tahu kalau burung dengan putra voli dan putra putri beda nggak? Ukuran net yang tinggi dan rendah beda nggak? Beda. Ya. Jadi kalau ukuran net putra itu 2,72 meter. Kalau untuk ukuran net putri itu kisaran 2,4 meter ya. Jadi berbeda. Misalnya kalau perempuan disuruh main voli ya, disuruh main voli untuk pakai net putra, pakai sampai gitu. Sampai ya kira untuk bagian pemula ya. Jadi kakak bilang pemula, bukan yang atlet. Mungkin nggak sampai enggak. Jadi gini, jadi kalau untuk atlet voli ya, itu mereka tuh dibina dari kecil, dari teknik dasar gimana, passingnya, ukuran akurasinya, mentalnya. Jadi kalau misalnya kita ikut turnamen ya, turnamen kancah ya, antar sekolah misalnya nasional maupun internasional, itu mereka itu sudah dibina dari kecil. Mereka sudah latihan tiap hari, ya, balik dasar gimana, mereka itu sudah angkuh, mereka sudah terbiasa. Tapi mereka kalau pemula, misalnya baru megang bola voli nih misalnya, baru megang bola voli, bisa misalnya ya, kita itu melakukan passing, mereka langsung bisa dari kira. Enggak, jadi mereka tuh butuh proses belajar, bagaimana cara melakukan passing itu dengan benar, servis ya. Jadi gini, kita balik lagi ke lokomotor. Yang tahu lokomotor? Apa itu lokomotor? Lokomotor itu adalah gerak ya, gerak. Misalnya dari RSD ya, ketika RSD itu yang melakukan gerak itu dipengaruhi oleh usia. Jadi semakin bertambah usia, ya, dari bertambah usia itu akan gerak lokomotor itu pasti bertambah itu aktif, jadi itu udah pasti gitu loh. Tapi kalau misalnya gini, anak SD disuruh main voli kelas 1 sampai kelas 3, ayah nggak? 1 sampai 3 kan? Belum. Karena apa? Mereka lokomotor itu tuh belum sesuai. Karena kan bola voli itu kan besar ya, mereka itu kan masih kecil. Tapi beda lagi kalau misalkan anak kelas 6 ya, mereka itu kan pertumbuhan kan udah makin bertumbuh ya. Itu kisarannya umur masih 12 tahun, jadi bisa. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya gini, kita ini sebagai dari praktek ya, cuma kita cari dulu. Mungkin nanti di lain waktu kita praktek. Nanti kalau kita praktek, kakak akan mengambil nilai passing atas dan juga passing bawah. Sebenarnya kakak lupa bola ya, cuma ini. Cuma kalau ketika kita melakukan passing bawah, kalian sudah tahu posisi tangannya gimana?
Coba, ada tahu nggak posisi tangan brokoli gimana? Posisi tangan yang benar ya? Ada nggak posisi tangan yang benar? Coba sampai tahu. Yang kita cocok biasanya posisi tangan dalam melakukan servis atau mungkin passing. Ada tahu nggak? Jadi gini ya, teman-teman. Kan ini pas seperti ini, masuk ke sini, lalu seperti ini. Jadi ini yang benar. Ada juga kayak gini. Begini, ada juga gini. Gini ya. Jadi ketika melakukan servis dan melakukan passing bawah, itu harus bolanya itu begini. Cuma kalau dihitung, itu harus di atas kepala. Kalau misalnya pengambil nilainya, kalian misalkan lagi ngambil nilai body, itu kalian passing bawah nih bukan seperti ini. Kalau misalkan belum di atas kepala itu nggak dihitung. Jadi kakak hitung itu bola itu harus melewati daerah kepala passing ini. Tapi ada selebihnya kita praktek di luar ya. Ada pertanyaan lagi sekitar body? Mereka nanti langsung main game ya? Ada pertanyaan nggak? Tidak. Tidak. Sudah cukup? Ya, kakak ulangi lagi ya. Apa itu induk organisasi bola voli di Indonesia? Katanya? Indonesia. Siapa nama penemunya? Tahun berapa? 1895. Di mana penemunya? Amerika. Terus induk organisasi bola voli internasional apa? NIB. Katanya apa? Apa saja teknik dasarnya? Pasir. Jika kalian sudah paham ya, jadi untuk minggu depan kita akan mau nilai. Kakak sebelum tutup, kakak ceritakan sedikit ya. Kalian udah itu belum? Apa kalian tahu nggak kakak di sini ngapain gitu? Ada yang tahu nggak? Mungkin kan ada yang belum tahu nih kakak ngapain di sini? Belum ada dijelasin kan? Belum. Jadi kakak di situ melakukan PLT ya. PLT itu apa sih katanya kak? Pengenalan lapangan persekolahan. Yang kedua. Jadi di sini kakak tuh di sini tugasnya nggak cuma mengajar kalian, akan tapi mendidik kalian, mengajar, mengamati, observasi kalian. Ya. Jadi kakaknya selama 30 hari, kurang lebih 30 hari di sini. Jadi nanti kakak tuh di bulan depan tuh nggak di sini lagi. Jadi sini kakak tuh belajar gimana sih cara melihat peserta didik yang di SMA mau didik ini gimana karakter mereka, tingkat komunikasi maupun tingkat literasinya. Jadi kakak sih selama 3 bulan itu mengamati. Jadi kita sekarang mengajar. Kebetulan kakak di jurusan PJKN, jadi kakak tuh ke PJK. Cuma di dalam jurusan PJK itu kakak tuh nggak cuma PJK aja. Kakak tuh juga bisa biologi, pendidikan kewarganegaraan, dan juga bahasa Indonesia. Kakak juga kuasai itu semua. Jadi sebelum menutup, kakak juga mengucapkan terima kasih kakak kalian telah mendengar kakak. Mohon maaf apabila kakak mungkin masih ada kekurangan, kesalahan kata-kata, maupun ada tadi sedikit keterlambatan ya saat teknis tadi. Mohon maaf ya. Untuk kedepannya kakak bisa perbaiki lagi. Karena selebihnya manusia itu tidak ada yang sempurna.